yang sudah berhadir bersama kita, yaitu Kiai Syarif Rahmat RASGMA. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah berikan kemudahan selalu, dan supaya bisa menjalankan dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saya sedang memberikan sambutan di dalam akikah cucu saya di Mesir, di hadapan para masyayikh, tiba-tiba muncul ayat. Ayat itu adalah wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai paku-pakunya. Lalu terlihatlah bahwa gunung itu simbol yang bisa dipasang kepada kehidupan manusia. Kenapa? Gunung itu kawasan yang lebih tinggi dari kawasan lain. Di gunung itu tersimpan air yang sangat banyak. Di gunung itu berkumpul tumbuhan aneka macam dan hewan-hewan dari segala jenisnya, mulai dari unggas, binatang ternak, binatang melata, sampai binatang buas, ada semua di gunung. Biasanya kalau satu daerah ada gunungnya, itu sejuk suhu udaranya. Dan Al-Quran mengatakan, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Kami jadikan di bumi ini rawasi, paku-paku, yaitu gunung-gunung, supaya kamu tidak goncang. Dari gunung pula kemudian keluar sungai. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa wa inna al-hijarata lanafajjarul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma huwa bi ni'mati rabbih. Dari gunung itu ada batu yang pecah, yatafajjaru minhul anhar, kemudian mengalirlah sungai-sungai yang dapat menyirami kawasan yang sangat jauh. Dan di sungai itu pun lagi-lagi hidup hewan-hewan yang berpengharapan. Selama gunung-gunung itu masih ada di tempatnya, insya Allah lingkungannya sejuk, dingin, dan buminya tidak akan goncang. Tapi hari ini banyak gunung yang sudah dibongkar, batunya diangkut, pohonnya ditebangi, hewannya diburu, burung-burungnya ditangkap. Bahkan ada gunung yang hampir habis karena batunya diangkut ke Jakarta untuk bangunan tinggi. Begitu hujan datang, banjir, hari-hari menjadi panas. Hamba Allah yang dimuliakan, goncang bumi. Ayat ini kemudian saya pindahkan kepada masyayikh Mesir. Antumu autaduna wa lan tataharraka al-ard ma dumtum ahya. Anda para Syekh Al-Azhar adalah gunung-gunung itu. Dengan Anda terjaga bumi, selama Anda masih ada, insya Allah bumi tidak akan bergoncang. Kaget mereka, karena ini tafsir tidak pernah ada seperti ini. Dan itu hanya tafsir Salih Ahmad dari Indonesia.
Tapi Syekh Said alhamdulillah kemudian nanggapi dan setuju dengan tafsir yang ada itu. Saya bilang jangan anggap enteng orang Indonesia. Hamba Allah, ulama itu seperti gunung, dalam dirinya ada air dari langit. Apa itu? Wa anzala minas sama'i ma'a. Maksudnya apa? Turun dari sisi Allah wahyu. Al-Quran ada dalam dirinya. Sejuk dia. Ketika dia menjadi gunung yang besar, maka murid-muridnya tidak dipilih sama kiai. Siapapun boleh jadi santri di sini. Betul ya? Kiai tidak boleh milih santri. Kalau ada orang mau mondok, terima saja, tidak usah pilih-pilih yang kaya. Siapapun boleh. Karena apa? Di pondok itulah tempat mereka menyampaikan harapan. Selama ulama-ulama masih ada, insya Allah Indonesia aman. Tapi hari ini sudah banyak ulama yang diambil Allah. Aku berharap anak-anakku nanti ada yang jadi ulama besar sini. Yang tidak amin aku nggak mau. Yang tidak baca amin dan masuk ke aku di situ. Dari Bulkis ini, bina ulama kisaran ini, nanti akan mengalir sungai besar, ulama besar. Dan Dr. Muhammad Halabi tetap di sini, jaga gunungnya. Sungai itu biarkan mengalir menyirami masyarakat sehingga negeri ini tetap menjadi sejuk dan subur. Kita alihkan. Kenapa belakangan di Indonesia goncang, ribut? Ya, karena banyak ulama yang sudah jadi bonsai. Anak-anak pada waktu Adam diciptakan itu penciptaannya saja sudah mengundang kontroversi. Memang ada orang yang selalu saja kontroversi, ada saja. Kebijakan apapun yang disampaikan Allah mesti ada yang menentang. Ketika akan diangkat seorang khalifah, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengangkat khalifah di muka bumi. Itu malaikat protes. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan pemerintah diprotes terus. Dari dulu ada yang protes. Cuman ada yang protesnya baik seperti malaikat, ada yang protesnya nggak baik, setan. Gak lihat saja nanti. Kalau malaikat protesnya itu demi kebaikan, kalau setan protesnya karena lawan politik. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau akan angkat seorang manusia yang telah menciptakannya akan menciptakan kerusakan dan merupakan dari muka bumi sebagai seorang khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis, sedangkan kami orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid dan bertakdis pada engkau. Jadi kata malaikat apa? Satu, jangan diangkat pemimpin dari partai yang suka rusak. Kalau menumpahkan darah, jangan. Yang kedua, kalau bisa yang diangkatnya kami ini yang punya majelis zikir. Kami rajin tasbih, tahmid, takdis, maka yang berhak jadi pemimpin adalah kami. Ini sudah ada dua kekuatan partai politik nih. Politik darah, politik tukang pikir. Allah tidak menyalahkan bahwa orang yang suka menumpahkan darah, yang suka tawuran itu termasuk cap jempol darah itu jadi pemimpin gak bagus, betul. Allah tidak menyalahkan bahwa orang yang ahli fikir itu jadi pemimpin juga, betul. Tapi untuk memimpin umat manusia bukan itu yang dicari sekarang. Lalu Allah adakan debat capres. Terlebih dahulu Adam diajari ilmu oleh Allah, ngaji dulu. Tidak dijelaskan berapa lama. Setelah ngaji cukup ilmunya, debat capres. Ayo malaikat, kalau memang kamu, karena kamu punya majelis zikir, punya kelompok ini yang besar, kamu lebih layak jadi pemimpin. Ayo sekarang kamu sebutkan nama-nama ini. Ayo. Malaikat tidak mampu menjawab. Subhanallah.
suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan pada kami kecuali yang kuatirkan pada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Engkau bijaksana yang diangkat jadi pemimpin khalifah itu Adam. Kenapa? Dia punya ilmu. Jangan pemimpin itu cuma majelis zikir doang. Memang rakyat mau diajak zikir tiap hari, yang ada ilmunya. Di sini Allah membandingkan antara ahli zikir dan ahli ilmu. Yang diunggulkan oleh Allah adalah ahli ilmu. Sebab zikir untuk dirinya, wirid untuk dirinya, tapi ilmu kemanfaatan orang banyak. Satu, Allah jawab, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut ini bukan karena dia anak siapa, bin siapa, putra siapa, bukan juga punya apa dan harta berapa, tapi dua, bastatan fil ilmi. Yang pertama, dia lebih unggul ilmunya dari yang lain. Wal jismi, yang kedua fisiknya. Fisiknya lebih kuat, kenapa? Untuk perang. Jadi lagi-lagi di sini tidak ada nilainya turunan, tidak ada nilainya harta benda dan kekayaan jika dibandingkan dengan orang yang punya ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak di situ. Dua. Yang ketiga, Daud dan Sulaiman merasa bangga karena diistimewakan Allah dengan kelebihan ilmu dibandingkan yang lain. Satu hadis menyebutkan, "Khayyara Sulaiman baina mulki wal mali wal mal wal ilmi, fakhtara ilma fa'utiya mulka wal mal." Sulaiman pernah disuruh milih oleh Allah. Mau kamu warisi istana yang besar, harta yang banyak atau pengetahuan yang banyak? Sulaiman pilih ilmu. Fakhtara ilma fa'utiya mulka wal mal. Karena dia memilih ilmu, maka Sulaiman diberi kerajaan dan harta yang lebih banyak karena punya ilmu. Dan adik-adik tentu sudah tahu firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah syaratnya dua, iman dan punya ilmu. Banyak orang yang beriman tapi derajatnya rendah terus karena nggak punya ilmu. Sebaliknya banyak orang yang tersesat karena banyak ilmu nggak punya iman. Maka dalam manusia itu ada dua kekuatan di luar fisiknya, yaitu fikir dan zikir. Fikir olahannya ilmu pengetahuan, zikir adalah kebesaran Tuhan. Seimbang. Maka manusia yang bisa seimbang ini disebut dengan ulul albab. Ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia menganalisa alam sekitarnya, tapi di saat yang sama hatinya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada di pondok pesantren. Hanya ada pondok pesantren. Sekolah yang lain mengajarkan ilmu. Semakin tinggi orang terbang ke udara, semakin cepat mencapai tujuannya. Tetapi yang lebih cepat adalah mereka melihat. Sebetulnya ciri-ciri calon ulama kelihatan dari sekarang. Lihat dulu ukuran perutnya. Kalau sudah jadi ulama tidak apa-apa. Karena ada orang yang memang bakatnya walaupun kurus tetap punya perutnya. Ada yang memang dasarnya badannya besar. Tapi ada orang yang memang badannya kecil. Jangan sampai badan kecil perutnya besar. Makan anak-anakku ya. Makanannya jangan lebih dari seliter setengah. Minumnya seliter setengah, sisanya untuk bernafas. Nah, tidurmu kamu pilih 3 kelas. Top nomor 1, hai orang yang berselimut. Ini ayatnya, hai orang yang berselimut. Nanti jangan diambil tafsir tekstual Wahabi. Aku kan tidurnya nggak pakai selimut. Hai orang yang tidur, qumil lail, bangunlah malam hari. Kenapa tidak namil lail, tidurlah malam hari. Tidur nggak usah pakai ayat. Nggak ada perintahnya pun, nggak ada remnya, kata tidur.
illa qalila. Boleh kamu tidak bangun sedikit saja. Jadi banyakkan tidur, banyakkan meleknya. Banyak jaga, banyak tidur harusnya. Menurut ayat, qumil lail, malam hari bangun illa qalila. Boleh kamu tidur tapi sedikit. Tapi yang paling penting anak-anak, ada 2 syarat. 1, kamu harus punya niat untuk membahagiakan orang tuamu. Jadi ketika ada di pondok di sini berpikir jangan-jangan sampai orang tuaku kecewa. Aku nggak mau bikin kecewa orang tuaku. Apapun yang aku dapatkan di sini, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau menyerah sebab takut kecewa orang tuaku. Itu yang pertama. Yang kedua, ibarat batu cincin. Batu cincin itu batu yang diambil dari gunung, diserahkan ke tukang batu cincin, jangan bergerak. Serahkan dirimu kepada tukang gosok batu dan jangan lari. Jadi kamu insya Allah. Ngerti maksudnya? Ngerti kan? Orang tuamu tuh ngambil kamu dari gunung, batu bongkahan kamu itu belum ada bentuknya, dibawa ke sini. Bulkis ini adalah tukang batu cincin, tukang gosoknya. Dipotong dari gunung dia diam, digurinda dia diam, digosok dia diam, diikat dia diam, dan terakhir dimelingkan pakai bubuk permata juga diam. Batu itu sekarang mahal harganya. Yang kemarin 1 truk cuma 2 juta, sekarang 1 biji sudah 10 juta. Karena apa? Dia saat diproses diam, tidak ada yang gugat, tidak ada yang protes, tidak ada yang pecah, tidak ada yang menyerah. Artinya apa? Selama kalian berada di pondok dan belajar, jangan bertingkah apa yang guru katakan, siap saja. Mau dihafalkan sama guru pun boleh, tidak apa-apa. Yang penting aku jadi batu cincin yang mahal. Santri kayak gitu, gak boleh nanya sama guru, gak boleh protes. Maka santri saya di rumah sampai tamat aliyah tidak boleh diskusi tentang ilmu itu. Kamu wajibnya menghafalkan saja, hafalkan, dan jangan tanya ke guru, ngerti gak ngerti, hafalkan saja. Karena apa? Lihat ayat Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayana. Ini saya tangkap dari ayat ini. Alaina jam'ahu, tanggung jawab kami kata Allah, menyiapkan materinya, wa qur'ana, membacakannya. Ini kita pindahkan. Yang bertanggung jawab menyiapkan buku kurikulum adalah kami, guru pesantren. Wa qur'anahu, dan kami guru akan bacakan sama kamu. Soroban. Fa idza qara'nahu, kalau aku guru baca, fattabi' qur'ana, ikuti bacaannya. Al-kalamu, huwa, alaftu, ikuti saja. Summa inna alina bayana, pakai summa bukan fa lagi. Nanti sudah lama kami akan memberikan penjelasannya. Kalau kamu kelasnya sudah musyawarah, baru diskusi dengan aku. Jangan ribut anak-anak. Sebab kalau terlanjur diskusi belum hafal, nanti ke atasnya nggak bisa hafal kita. Lihat, jangan pernah membantah guru. Sebab guru juga punya doa. Doanya apa? Jadikan anak-anakku orang-orang yang alim seperti aku. Seperti itu. Gampang kan? Segitu aja anak-anak. Jangan pernah berpikir untuk pulang sebelum ada yang dibawa pulang. Terima kasih dan mohon maaf sekali hal yang kurang berkenan. Insyaallah panjang umur sehat dan kita bertemu di kesempatan, dan siang nanti habis zuhur kita bertemu di Masjid Raya ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.